Sibuk aja, saya nanya dijawab sambil dia ngantri, jawabnya juga ngasal. Wah, saya bilang gimana sih nih, itu kalau edukasi dalam waktu singkat kita tuh harus fokus, jangan nyambi ngeliat formulir, jangan fokus ya, karena itu adalah bagian dari komunikasi yang penting, nonverbal ya. Nanti nonverbal menunjukkan bahwa kita tuh perhatian, gitu. Itu penting, karena karena nyinggung dikit secara nonverbal, orang tuh udah down, udah low, udah susah. Jadi kayak misalnya contoh nih, ada teman nakes dia cerita aja, eh, misalnya nonverbal yang tidak selaras ya, mesti kan selaras ya, ini tidak selaras. Dia bilang sama dokternya dengan suara lirik, itu kan nakes puskesmas ngomong sama dokternya secara lirik, dok ini gimana dok ya penyakit saya ya. Mirip kayak Pak dokternya ngejawab dengan suara yang, wah gitu aja aku takut. Ya aku takut dong, beranilah. Nah, itu tidak selaras. Dia langsung down tuh, sip. Waduh, down. Kalau udah down, itu udah low, udah nggak nyaman, udah nggak enak, itu udah susah ngangkatnya. Susah ngangkatnya. Maka selaraskan. Nah yang selaraskan ini, itu menjadi bisa penting juga dalam rangka kita berkomunikasi dari hati ke hati. Jadi gini Bapak Ibu, kayak teknik KP tentang ini ya, kalibrasi. Misalnya kita pengen tahu orang itu paham atau enggak. Kalau dalam waktu yang terbatas kan kita kan susah. Bu gimana Bu udah paham atau belum? Paham. Kita nggak tahu itu benar paham atau enggak. Ya. Terus kita juga nggak bisa minta dia untuk ngulang lagi karena waktu terbatas. Kalau kita buat edukasi kelompok sih atau edukasi yang santai, konseling, coba Bu ulangi lagi, coba Bu praktekkan, coba Bu ingat apa aja poin-poinnya. Bisa. Kalau dalam waktu terbatas nggak bisa. Jadi gimana dong? Ya kita harus ngandalin nonverbal. Jadi misalnya kalau kita ngomong sama orang ya tentang satu poin, jadi gitu ya Bu ya, ini obat harus diminum tuntas. Soalnya kuman-kumannya sebetulnya belum mati kalau baru 1 hari ya. Kita ambil ngangguk gitu, ambil ngangguk. Belum mati dia sambil ngangguk. Nanti kalau orang ikut ngangguk, nah itu berarti dia ngikutin, dia dapat pesan kita. Nah kita harus ngandelin yang kayak gitu, nggak bisa ngandelin verbal kalau udah dalam konteks waktu terbatas ya. Bertanya ya penting, menarik perhatian, nah ini dia, perhatian kalau dalam waktu terbatas itu nggak bisa dengan yang macam-macam, udah susah. Tanya aja. Kalau kita tanya sama orang, orang kan ngomong sama kita, kalau orang ngomong sama kita berarti perasaannya kita, jadi kita tanya, tanya apa kabar Bu, tinggal di mana Bu, itu udah perhatian kita ya. Jadi waktu kita pengen menjelaskan pun, misalnya poinnya, misalnya kita menjelaskan apa tentang pentingnya olahraga, nanya dulu, suka olahraga Bu? Oh iya, olahraga apa? Naik sepeda. Oh mana tuh sepedanya biasanya? Sih, wah bagus tuh. Nah sekarang gini Bu, olahraga itu tetap dibutuhkan ya, dan tapi harus lebih rutin lagi nih. Karena ibu diabetes, maka olahraganya itu minimum 30 menit ya, dan 3 kali dalam seminggu. Wah, masuk penjelasan kita. Tapi selalu harus kita mulai dengan bertanya ya. Pasangan yang bertanya berarti mendengarkan ya, supaya nyambung gitu. Jadi kalau kita, nah ini nih, jangan mentang-mentang waktunya terbatas, terus kita nanyanya gaya sales asuransi. Sales asuransi itu nanya yang sebetulnya jawaban kita nggak mau didengarkan. Jadi jawaban kita tuh sebenarnya nggak didengarkan sama dia. Dia tuh nanya dalam rangka smash, dalam rangka memasukkan pesan dia. Misalnya nanya, kalau boleh tahu Bapak investasinya di mana saja ya? Kita cerita macam-macam, mau punya sawah gini-gini, punya rumah gitu. Ini nggak didengerin sebenarnya. Kok tahu dari mana? Iya, karena dia nggak melakukan apapun, nggak nyambung, nggak apresiasi, nggak mendengarkan aktif. Tapi tiba-tiba aja dia masukin, seolah-olah yang kita sampaikan itu nggak ada artinya. Jadi gini loh Pak, kan dalam zaman yang susah ini kita harus ini asuransi ngomong. Nah itu cara nanya, tapi sebenarnya nggak didengarkan. Itu gaya sales asuransi. Mohon maaf ya kalau ada sales asuransi. Saya suka ngalamin soalnya. Jadi kalau nanya, itu dengerin. Walaupun pendek-pendek, tapi dengerin. Ya, dengerin. Nah,
Dan jangan lupa apresiasi. Wah, itu udah bagus olahraga sepeda. Tuh kaki jadi kuat kok. Itu kaki itu bagian otot terbesar. Udah bagus tuh. Wah, apresiasi. Nah, dan penjelasannya sudah kita siapkan, dan itu harus dalam bentuk cerita juga. Nah, ini kalau KP begitu, jadi nggak ada penjelasan dalam bentuk konseptual atau juknis gitu, tapi harus diceritakan atau perumpamankan. Supaya apa? Supaya dalam waktu yang terbatas orang bisa dapat membayangkan. Nah, itu yang bisa membuat dia nanti teringat-ingat sampai pulang, ya. Nah, coba saya punya waktu terbatas, bisa nggak ya saya jelaskan modul yang saya maksud. Ini misalnya step 1 nyambut untuk bangun kesan positif. Oh, udah dilatih aja, sambut salam tubuhnya, kontak matanya. Tanya apa nama, sama sambil nanya nama, ulang namanya. Terus tanya apa kabar, pakai sentuhan, tinggal di mana. Oh, udah ya. Nggak ada waktu lagi untuk ngobrol informal, ya udah sampai di sini aja. Terus jelaskan eh, tentang malaria. Tapi ingat, sebelum menjelaskan harus nanya. Tapi nanya yang pendek-pendek aja ya. Nanya yang pendek itu berarti pertanyaan tertutup. Pernah kena malaria sebelumnya? Pernah. Tahu tidak penyakit malaria itu dari mana? Oh, nggak tahu. Baru jelasin. Itu nyamuk, nyamuk malam hari. Oh gitu. Jelasin dengan cerita. Oh seperti itu loh. Kalau kerja shift malam itu malaria. Kalau shift pagi, ya pagi sampai sore itu DBD. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ya. Terus apa? Jelasan obatnya. Nah, itu mesti pesenin obat. Wah. Terus kasih tahu obatnya, ya. Tapi selalu harus nanya dulu. Ini model kami kalau dalam edukasi yang singkat, justru jangan langsung nyerocos, karena kita kan pengen dapat perhatian dia, ya, pengen dapat remote kontrol dia. Maka tanya dulu. Selalu yang biru itu ya, biru itu nanya, eh, tanya. Yang biru berapa hari, yang coklat berapa hari, ya gitu ya. Terus waktu minum obat kan, kalau waktu minum obat kalau malaria itu kan ya semua obat sebenarnya ya harus di waktu yang sama ya. Nah, saya sebelum buat modul ini saya perhatian gimana caranya menjelaskan tuh berdasarkan waktu. Jadi misalnya ini, Bu, ini kan jam jam 10 lewat 3 ya. Nanti besok minumnya jam 10 lewat 3 lagi ya. Udah spesifik itu, sangat ini susah lagi. Terus kita rubah. Gimana tuh? Ingat nanya-nanya. Ibu sekarang jam berapa Bu ya? Coba kita lihat jam berapa. Oh jam 9, jam 9 ya. Jadi kita minum pertama jam 9 ya. Jadi kita selalu nanya sekarang jam berapa. Ya, supaya dia ngomong. Nah besok tolong minumnya jam 9 juga ya. Yang besarannya aja. Ya. Terus ingat, ini udah sekali itu selalu mulai dengan pertanyaan. Ini seperti itu, ada umpan dulu baru smash gitu ya. Nah, kalau butuh alat bantu, nah ini dia. Kalau dalam waktu terbatas, kadang-kadang kita butuh alat bantu, ya udah, ya agak melanggar sedikit KP, tapi nggak apa-apa. Karena kan waktunya terbatas ya, dan ada hal-hal teknis. Pasti alat bantunya. Nah, ntar ini Bu ya, minumnya 3 kali yang biru, nanti yang coklat sekian ya. Nanti kalau hari pertama badannya sakit, hari kedua badan segar, tapi yang masih sembuh. Hari ketujuh, penyakitnya melemah dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya ntar masuk ke urusan pentingnya minum obat sampai habis. Setelah itu minum obatnya gitu. Tapi nanya tetap, sudah makan, sudah tahu cara minum obatnya, oh belum makan, makan dulu, kasih roti dulu gitu ya. Udah tahu, ayo kita minum obat. Terus setelah itu yang terakhir, dia tidak minum obat sampai habis. Diceritakan itu apa namanya, kalau nggak minum obat sampai habis itu apa resikonya. Tapi dengan cerita. Itu ibaratnya kalau petinju dipukul pingsan tapi belum mati, belum KO, nanti dia bisa bangun lagi. Jadi kalau ibu minum obat malaria yang warna ini sehari, segar badannya, segar. Tapi kalau ibu tidak minum lagi, nanti kumannya bisa bangkit lagi. Kalau bangkit, dia lebih ganas. Gitu. Ya. Nah, kunci komitmen yang terakhir. Nah, penting. Nah, kunci komitmen isinya bertanya dulu. Bertanya. Ya, kita kasih konsepnya dulu, kata pesannya dulu. Kita minum sampai habis ya. Sampai habis ini juga ada kesalahan dalam pesan minum obat sampai habis di kita. Setelah saya perhatikan ya, itu biasanya disampaikan
uh, minum obat ya sampai sembuh, minum obat ya moga-moga sembuh. Obatnya karena nggak ditekankan obatnya harus dihabiskan, itu tuh kelihatan yang perlu ditekankan gitu ya, dan dijelaskan kalau misalnya nggak dihabiskan sembuhnya itu belum sembuh betulan ya. Nah, ini balik lagi ke kunci komitmen ya. Jadi kunci komitmennya KAP itu kan kalau standar yang paling sederhana kan 3 tahap pertanyaan. Ibu mau sembuh ya, sebut aja caranya gimana, minum obat gitu. Terus langsung dipancing-pancing, kalau 1 hari 2 hari badan segar, berhenti minum obat kok. Kok tidak berhenti ya, kan kumannya belum mati. Bagus. Jadi supaya sembuh minum obat sampai habis. Jam berapa minumnya? Nah, jadi ada hal-hal yang sangat kita pandu. Kalau dalam KAP yang waktunya longgar, kan kita diskusi ngobrol gitu ya. Pertama kita cek pengetahuannya dulu. Setelah dia punya keinginan kan, ya orang Indonesia kan kalau ngomong iya belum tentu iya. Orang jawab iya belum tentu iya. Itu udah umum lah ya. Makanya harus ditanya dulu, iyanya itu berdasarkan pengetahuan atau enggak. Maka kalau dia bilang iya, kita cek dulu pengetahuan. Tahap 1. Tahap kedua, kita kasih tantangan. Bener nih minum nih. Nanti kalau sehari 2 hari ngerasa sembuh, berhenti lagi minum obatnya. Kalau dia bilang, enggak saya nggak akan berhenti kok, saya tahu itu cuma belum mati kumannya. Nah, kalau dia bisa jawab itu berarti bagus, komitmen lebih kuat. Dan ketiga, kan kita rinci, teknik rinci. Jadi kapan minumnya, mulai kapan melakukannya, itu kita rinci. Tetapi kalau dalam edukasi waktu terbatas, itu kita pandu. Pandu itu maksudnya supaya dia jawab pendek-pendek aja. Pendek-pendek. Nah, tapi tetap kunci komitmennya dilakukan. Ya. Nah, udah itu. Biasanya kalau lancar 5 menit bisa lah gitu ya. Nah, tapi butuh waktu gitu ya. Latihan nanti lama-lama lancar. Ya, saya berhenti di sini dulu Bu. Mungkin ya Bu Ika ya. Udah lumayan panjang, padahal katanya tadi waktunya terbatas ya. Saya berikan ke Bu Ika. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih Pak Risang. Tadi beberapa tuh yang saya sempat catat hal yang menarik ya. Jadi walaupun terbatas, sebenarnya Pak ya, kita bisa melakukan edukasi, tapi memang harus efektif ya. Jadi jangan tadi kalimat yang Pak Risang sebutkan, jangan mengorbankan hubungan demi kepentingan ya. Jadi artinya memang ketika lawan bicara kita itu pikirannya sudah terbuka, sudah mau hatinya sudah terbuka, dia akan lebih mudah menyampaikan pesan itu ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan coba beralih ke Pak Hendra. Pak Hendra sudah bergabung. Halo Pak Hendra. Ya, Pak Hendra ini akan menceritakan pengalamannya ketika melakukan edukasi, tapi juga dengan waktu yang terbatas. Mic-nya saya berikan ke Pak Hendra, silakan Pak. Pak Hendra suaranya tidak terdengar ya? Halo. Ya, sudah Terdengar ya. Baik. Ya, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hendra dari Rumah Sakit RSCM. Jadi sebenarnya hari ini ini juga mau nanya ke Mas Risang juga. Soalnya berawal dari kita pertemuan kemarin, saya ada bertemu promosi data rumah sakit di Bogor, dan kebetulan kemarin ada Pak Risang juga di sana. Nah, tentang materinya KAP. Nah, dari awal kita pas waktu pertemuan itu kemarin dari direksi juga menyampaikan kalau kita berobat di luar negeri itu bisa untuk konsultasi itu bisa sampai berjam-jam gitu bilangnya. Kenapa kita bilangnya seperti itu. Tapi kalau dengan dibandingkan dengan kita di sini Indonesia, kayaknya tidak mungkin ya kalau pasien kita itu adalah pasien BPJS dan kita bisa ngobrol atau konsul dengan si pasien, konsul dengan dokter itu sampai berjam-jam. Apalagi saya sekarang ini bekerja di rumah sakit RSCM, dan yang mana Bapak Ibu ketahui itu adalah RSCM adalah rumah sakit rujukan nasional gitu, yang satu harinya bisa sampai 4.000 pasien yang datang ke rumah sakit.
bahkan satu pol itu bisa bahkan sampai 150 lebih pasien gitu. Jadi kalau kita untuk menerapkan dengan yang konsultasinya lama, kayaknya tidak mungkin gitu. Nah, sementara saya sendiri sebelumnya juga kerja di puskesmas, mungkin langsung bisa ke pasien, bukan ke masyarakat ya. Sedangkan saya di rumah sakit, kita PKRS di sini memang tidak langsung bersentuhan dengan pasien. Jadi PKRS di rumah sakit itu kebanyakannya adalah kerjanya sebagai koordinator kegiatan. Jadi untuk ke pasien itu memang ada PPA yang melakukan, contohnya seperti dokter, bidan, dan perawat. Sementara kita di PKRS di rumah sakit ya, kita bukannya jarang ya, hampir nggak menyentuh pasien gitu. Jadi kita memang nggak menyentuh pasien, kita memang memberikan edukasi secara langsung aja, dan edukasi pun kita hanya sebagai koordinator tadi. Yang melakukan edukasi adalah para dokter juga, narasumbernya. Nah, tapi terkait dengan kegiatan edukasi, mungkin dari di LSM sendiri, mau sedikit cerita, kita itu ada yang namanya formulir terintegrasi. Mungkin dari teman-teman dari PKRS itu tahu tuh. Nah, kita hanya melakukan supervisi. Bagaimana, apakah edukasi yang diberikan ke pasien itu sudah mencukupi atau belum. Jadi di antara formulir edukasi itu ada 4 sebenarnya di situ. Ya, ada Bang. Saya lupa ini. Ada 4 itu adalah proses penyakit dan rencana pengobatan, rencana tindakan dengan hasil tindakan. Nah, jadi kita hanya petugas di sini melakukan supervisi apakah si PPA tersebut atau dokter tersebut sudah memberikan edukasi yang dari 4 itu tadi. Nah, kalau itu memang sudah terlaksanakan, artinya kita sudah menjaga mutu yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Nah, terkait KAP-nya, kita dari sini sebenarnya dari pintu masuk pasien ke RSCM sebenarnya itu sudah disambut oleh si security, maksudnya ada penjaga itu kan security. Nah, kita memang dari RSCM itu sudah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Jadi kita memang dilatih komunikasi efektif dan service excellent agar si pasien dan keluarga datang itu merasa nyaman di rumah sakit. Nah, dari awal pun kita sambut seperti, tapi bukan KP yang seperti kita kerjakan dengan parisan apa yang ada terstruktur tadi itu. Nanti kita sopan, yang 5S itu. Salam, sapa, sopan, santun. Nah, biasanya nanti diarahkan kemana, nanti di loket seperti itu juga. Nah, dari di loket dia mau ke poli mana, nah baru sebelum masuk ke poli, baru itu nanti akan diedukasi lagi sama petugas perawat. Nah, perawat di sini kita akan itu tadi, jadi perawat datang ini dia akan menyambut lagi, Bapak, Ibu, selamat pagi. Ya mungkin ya 5S tadi lah secara standar kita lakukan. Jadi bagaimana untuk ibu ini mau kemana gitu, terus apa tindakannya, biasanya kan kita ditensi dulu sebelum masuk ke dalam poli tersebut. Nah, di situ kita baru ada edukasi yang bisa KAP tadi. Nah, tapi permasalahan di sini, kita di rumah sakit memang tidak semua orang atau petugas yang terpapar dengan KAP tadi. Nah, di rumah sakit sendiri pun kita belum pernah melakukan KAP. Tapi ke depannya insya Allah nanti mungkin RSCM akan melakukan KAP kepada petugas ya. Nah, di KAP, di poli itu sendiri tadi sebelum masuk poli, jadi berbeda-beda. Ada yang memang petugas yang melakukan KAP-nya dengan baik, dan ada yang kadang-kadang karena kita sudah lihat pasien pasien ini kan udah ribuan tuh jumlahnya. Kadang-kadang ada mood karyawan juga yang sudah ada masalah masalah yang mungkin yang ada ke bawah ke rumah sakit gitu, sehingga akan ada menimbulkan dampak komplain juga, dan kita tidak lumayan ada komplain juga sih sedikit tentang SDM kita yang pasien-pasiennya yang ya mungkin rumah sakit lain pun mungkin ada juga ya kita menerima komplainan petugasnya judes ini itu macam-macam segala macam. Nah, tapi dari petugas yang lain tidak semua, jadi memang ada beberapa yang sudah bisa melakukan KP dengan baik, mungkin dia pernah ikut pelatihan di luar, baik di profesi ataupun secara mandiri. Nah, kalau permasalahan di RSCM sendiri, dan setelah masuk ke poli, nah kita karena di rumah sakit pendidikan, jadi kebanyakannya memang yang melayani di rumah sakit ini adalah para peserta didik. Mungkin
teman-teman dari rumah sakit pendidikan mungkin sama ya. Jadi untuk yang pasien ini bukan langsung DPJP yang menangani, tapi tetap dipantau oleh di DPJP juga. Nah, dari dokter sendiri kadang-kadang memang ada beberapa yang bisa komunikasi dengan baik, dan mungkin karena ini adalah peserta didik, kebanyakannya mereka memang langsung to the point aja, apa tindakan yang diberikan, apa yang mau dilaksanakan, dia langsung to the point kayak gitu. Jadi sehingga pasien kadang-kadang juga nggak sempat gitu, mau nanya apa-apa. Jadi paling sempat itu adalah biasanya di poli sebelum tadi itu, sebelum masuk ke poli tadi. Jadi mungkin di situ jadi dari kita sendiri yang memberikan KAP-nya. Nah, di sini kalau di perawat tadi memang banyak kita tanya jawab. Jadi di situ tadi. Sementara kalau di polinya sama tuh. Sama dengan Parisang sendiri, tadi kadang-kadang kita menemukan dokter ini juga. Saya sendiri ya, saya kalau berobat, saya itu nanya ini tuh agak pasif gitu kalau masuk ke dalam poli. Saya mau lihat dulu reaksi dokternya seperti apa. Kadang-kadang dia menemukan dia asik ngetik gitu, ngetik kita masuk itu, Pak apa kabar, tapi sambil ngetik karena by sistem tadi sakit apa gitu. Jadi ya monoton aja gitu. Jadi memang kebanyakannya petugas yang di poli adalah ya kurang-kurang apa, rasanya nggak enak lah kita ngomong, berobatnya agak kayak rasa gimana gitu kalau kita nggak ada hubungan komunikasi yang baik. Nah, sementara kita memang perlu sebenarnya komunikasi itu bagus tuh, untuk kita berobat juga. Nah, terus Pak Rizal, saya mau ini juga Pak. Nah, dengan permasalahan seperti itu tadi kan harus Pak Rizal tadi sekali seperti saya mau ini juga apa ya? Nah, saya kelupaan nih. Masukan juga tuh buat rumah sakit kita semua PKRS ini, bagaimana caranya memberikan edukasi yang semenit atau beberapa menit tadi bisa berjalan dengan lancar gitu Pak Rizal. Nah, tadi sebenarnya saya terima kasih juga Pak Rizal sudah memberikan arah apa tips tadi. Kalau Bu, sebenarnya saya terima kasih aja Bu ya, saya sharingnya saya agak kelupaan ya tadi. Saya bertanya ya. Baik, baik Iya. Pak Hendra. Terima kasih atas sharingnya. Tadi kalau dicatat ternyata memang menjadi tantangan ya, gitu Pak Hendra ya, bahwa sebenarnya sih saya di sini tadi mau nanya ke Parisan gitu, bukan yang memberikan informasi. Saya permasalahan sendiri sih, saya sebagai seorang penanya gitu, mau ada permasalahan kami itu seperti ini, bagaimana solusi yang tepat untuk kita berikan gitu, agar kita dengan teman-teman nakes yang lain itu bisa melaksanakannya dengan baik. Sementara kita promkes di rumah sakit ya khususnya, kita nggak memberikan edukasi ke pasien gitu. Kita hanya sebagai mengkoordinatorkan antara bagaimana nih memberikan pelayanan dengan baik. Nah, kita hanya sebagai itu, tapi bukan sebagai penyampai informasi. Jadi rata-rata PKRS di rumah sakit itu seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengkoordinasikan ke PPA kita di rumah sakit. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Nanti dijawab oleh Pak Risang ya. Tadi hal yang menarik, ada formulir terintegrasi gitu ya Pak ya, bahwa bagaimana edukasinya itu bisa tercapai. Nah, ya. Kalau dari sedikit, kalau formulir ini sih sebenarnya memang bagian dari SOP rumah sakit ya, dari SOP mungkin rumah sakit yang sama. Jadi kita PKRS itu memang tidak terlibat dalam proses edukasi, cuman kita dalam proses supervisi itu terlibat. Jadi setiap bulan kita akan bisa mendapatkan hasil dari RME. Kalau kita di sini pakai RME ya, jadi kita bisa ngecek tuh apakah dokter tersebut sudah memberikan edukasi sesuai dengan yang ada standar di rumah sakit. Jadi kita memastikan, dan kita kadang-kadang juga ada juga sih menemukan yang tidak maksudnya dia mungkin sudah memberikan, cuma tidak diberikan tanda tangan atau apa di sini. Jadi kita memang memastikan benar-benar bagaimana proses edukasi itu tersampaikan dengan baik ke pasien, agar di kedepannya kita tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin seperti itu tuh kalau PKRS di rumah sakit terkait dengan edukasi ya.
kebanyakannya memang dari dokter-dokternya sendiri. Nah, dokter sendiri tadi memang ada yang terpapar KAP, ada yang karena memang udah close polong gitu, kayak langsung kalau mau penyuluhan atau apa dia langsung menyampaikan pesan. Jadi memang paling senyum salam sapa itu tadi aja, pagi, selamat pagi. Sisanya dia langsung memberikan edukasi langsung pelayanan ke pasien tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih pengalamannya Pak Hendra. Mungkin nanti di beberapa pertanyaannya nanti akan dibantu jawab oleh Pak Risang ya. Kita lanjut sebentar. Di beberapa kolom chat ini ada banyak sekali pertanyaan nih Pak Risang, tapi mau ke ini dulu nih, ada yang sudah raise hand dari tadi memberikan presentasinya. Ada Bu Heni Simanjuta, ini dari Puskesmas Kandang Bukit Bali. Bu Heni bisa mendengarkan? Bisa, Bu. Silakan Bu Heni jika ada pertanyaannya. Oke, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Heni Simanjunta dari Puskesmas Kandang Bukit Bali. Izin Pak Risang, ada yang ingin, mumpung ada kesempatan. Jadi puskesmas kami itu kan Pak salah satu puskesmas dengan jumlah pasien terbanyak di Kabupaten Toba gitu. Jadi kebetulan saya kan Pak kerjanya tidak di ruang pelayanan pasien gitu. Saya penyuluh kesehatan masyarakat. Ditugaskan kalau dalam gedung, saya itu tugasnya di ruang tata usaha Pak, bagian administrasi seperti itu. Jadi kalau ada urusan surat sakit, surat sehat atau administrasi apapun itu yang menjadi pekerjaan saya kalau dalam gedung. Jadi soal KAP Pak, untuk di dalam gedung kadang untuk kita langsung melakukan edukasi ke pasien itu kan sudah langsung dilaksanakan oleh Bapak dokter, Ibu dokter, teman-teman bidan dan perawat dan petugas frontline pendaftaran dan petugas media informasi Pak. Kalau saya dalam gedung jarang sekali bisa langsung berkomunikasi dengan pasien. Terkadang saya punya kerinduan Pak, ingin sekali memberikan penyuluhan singkat ke pasien yang berada di ruang tunggu pendaftaran. Yang ingin saya tanyakan Pak Risang, gimana strateginya agar waktu yang sangat terbatas di ruang tunggu bisa kita manfaatkan untuk memberikan edukasi singkat pada pasien gitu. Mengingat kadang kan kalau pasien datang itu maunya cepat gitu. Gimana strateginya agar mereka bisa menerima kami untuk memberikan penyuluhan singkat di ruang tunggu tersebut seperti itu Pak. Karena kadang kita nggak pede kalau melihat mereka yang maunya cepat, apalagi kalau ke puskesmas kan pengen ambil rujukan untuk ke rumah sakit. Kalau kita minta waktu untuk memberikan penyuluhan, mukanya langsung berubah mimiknya gitu Pak. Demikian Pak Risang, terima kasih. Ya Bu Heni, terima kasih buat pertanyaannya. Bu Heni dari Toba ya Bu Heni ya? Iya Pak. Salam buat teman-teman di sana ya. Iya Pak. Jadi gini Bu Heni, kalau di ruang tunggu itu sebetulnya kesempatan bagus untuk buat edukasi. Karena orang kan sebenarnya ya sambil nunggu. Tapi pertanyaan pertama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya membangun kontak dulu. Kontaknya mulainya gimana ya? Coba bisa ngobrol. Jangan membuka kontak secara formal. Mohon waktu ya Bu ya, kami misalnya saya pernah lihat di puskesmas tiba-tiba semua orang diminta perhatiannya. Jadi seperti proses menunggunya itu di freeze dulu, diberhentikan dulu. Mohon perhatian, kami ingin melakukan edukasi. Ya, saya nggak saya jadi malu kalau tiba-tiba ada orang marah. Ada yang marah-marah. Ada anak muda yang nganterin bapaknya marah. Ini gimana sih bapak saya lagi sakit, saya nggak mau ini apa nih, ya nolak lah. Jadi edukasi itu sifatnya nggak bisa mengganggu proses pengobatan itu. Jadi tidak sarankan untuk tiba-tiba semua harus berhenti, minta waktu setengah jam, apalagi setengah jam lama loh. Kalau dalam keadaan sakit itu setengah jam itu lama. Iya. Terus minta semua orang perhatian, enggak kayak gitu. Saya lebih prefer bangun kontak-kontak yang sifatnya lebih informal,
Lalu dari situ baru kita buat edukasi. Contoh ya, misalnya Bu Heni ya, Bu Heni bawa buah-buahan apa gitu. Dicoba apa, ada buah-buahan yang kecil-kecil gitu. Ya kalau dulu sih orang permen apa-apa, cuma saya nggak suka ya. Itu kan nggak bagus, ngajarin nggak bagus ya. Misalnya ada anak-anak, dikasih. Ibunya kan tahu dikasih itu. Nah di situ udah mulai bangun kontak dirinya. Baru nanya, Bu sakit apa Bu? Misalnya ibu jadi pada ngumpul. Oh kalau ini hobinya apa, ini hobinya apa. Oh kayak ini ya. Nah, kita kemudian masuk ke edukasi tentang gizi. Jadi gini, ibu-ibu ya, makanan itu terdiri dari, udah ngomong. Tapi sifatnya itu tidak terasa, tidak di stop dulu, perhatikan kami kami mau edukasi, nggak kayak gitu. Ya, sifatnya seperti ngalir aja. Atau misalnya ada beberapa orang ngobrol, terus ibu ikut duduk gitu, ya, gue ngerjain apa dulu, setelah itu nanya, terus lama-lama ngobrol, terus setelah itu buat edukasi, gitu. Ada misalnya pasangan suami istri kebingungan, polikaya di mana ya Bu Heni ya? Oh, sini saya antar, diantar gitu, sambil antar nanya-nanya tentang kehamilannya, tidak maksa gitu. Ya, kalau ada leaflet misalnya, nah ini nih, leaflet itu kalau di dalam KAP itu adalah bahan kontak untuk ngobrol. Jadi misalnya, ibu udah punya ini belum Bu? Oh apa itu? Nah, ini tentang pentingnya olahraga. Oh belum, mau Bu? Mau. Atau jalan kaki pagi-pagi. Oh kadang-kadang hari apa biasanya? Hari Minggu aja. Udah ngobrol kok. Saya tuh bahas tentang pentingnya aktivitas fisik. Iya. Jadi natural aja Bu. Iya Pak Risa ya. Pokoknya nanti kalau Bu Heni melakukan itu Bu ya, misalnya ya nggak usah sering-sering lah. Misalnya sehari seminggu 3 kali misalnya. Terus ya nggak usah lama-lama lah, sejam lah. Sejam tuh bisa ketemu sama banyak orang gitu ya. Di sejam tapi banyak ketemu. Oh nanti lama-lama Bu Heni yang terkenal loh. Oke, makasih ya Pak Risang. Iya, makasih Bu Heni ya. Makasih Pak. Terima kasih Bu Heni, Pak Risang di grup chat itu ada beberapa pertanyaan yang kita minta dijawab. Tapi Pak Risang waktunya masih bisa Enggak, sudah masih ada waktu nggak ya? Sudah Kakak matikan. Boleh 5 menit lagi ya. Coba apa sih pertanyaannya? Kan ada yang kemarin kuliah itu Kalau ada yang timbal balik kakak Bu mau menghemat gitu loh Kak. Enggak menghemat, memang dia ada satu kan semua siklus kan, mulai dari ibu hamil, ya kan Dekku, ibu hamil, ibu nifas, bayi balita, usia sekolah dan remaja, usia produksi lansia. Jadi ada yang memang timbal balik. Kalau kayak bayi balita nggak timbal balik. Misalnya bayi balita timbal balik, takutnya gini, dia bersatu per mata, dia misalnya bulan ini 12 bulan, bulan depan ada 13 bulan kan, berarti sudah di lembar ke belakang, dibalikan, ditinggal dibalikin aja dipecat dari pekerjaan. Jadi ada faktor stigma. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah gitu ya. Isunya itu isu yang sensitif, isu yang ada stigmanya. Dari depan kita udah harus hati-hati. Oke lah. Jangan nyebut TBC tapi ganti dengan sakit paru, sakit flek, stunting itu juga stigmatif itu. Jangan sebut anak ibu stunting, jangan. Kemarin kadang terus anak ibu pendek, jangan. Itu bisa bukan dia denial, sehat aja kok, sering lari kok, anak ibu bisa lari ya. Enggak apa-apa, sudah aku unmute ya, enggak apa-apa. Udah selesainya aku bertanya-tanya. Tenang lah dia itu malu, khawatir, takut karena ada stigma. Nah, biasanya kalau proses di depan seperti itu lancar, ya bayi balita timbal balik aja bikin kalian. Contoh dia lebih mudah nerima. Misalnya gini, iya kan contoh kita dia kan nggak bulan penting ya, Januari 12 bulan, bulan depan kan dia balita udah pasti kan lembar belakang. Mau dua karo ke sahabat padahal saru padokan. Mau dia tahu singkatan tuberkulosis atau dia nggak tahu singkatan TBC apa, nggak penting. Yang penting buat kita adalah dia minum obat. Itu kan?
Nah, jadi jangan sebut TBC, tapi sebut flek paru atau flek, dia lebih nerima, kita seperti biasa-biasa aja, tapi yang penting dia terima pesan kita. Gitu. Stunting, itu kita bisa bilang, oh anak ibu ini sebenarnya pengen tinggi loh bu. Tapi dengan syarat dia makannya bener bu. Ini lagi ngidam tinggi ini. Terus kasih tahu tentang makan makanan sehat atau MPASI ya sehat. Sebenarnya itu sih yang paling penting. Karena mau jumpa. Tapi kalaupun dia masih denial, tadi aku sudah datang pagi. nggak apa-apa. Ini ada pertemuan. Berproses aja Tadi dulu. sampai jam berapa di sini? Yang penting perlakunya diterima gitu. Yang penting bubuk terlibat yang pasti kan bagus. itu pertemuan tak kemana. Itu sih sebenarnya Bu Ika ya. Itu kan WA Kak Krista yang Bu Ika apalagi ya. Kalau gini, Maaf, telepon saya sekarang cek Bu dulu. kampus di sini tuh ya. Bu, izin Bu saya Mas. Bagaimana Bu Jadi boleh saya pesannya jumpai? banyak nih Pak, Kalau banyak melakukan edukasi, kesini kesini ada kesini. motivasi. Jangan kejar Gimana lah. caranya? Minggu ini harus sudah Padahal pesan hijau itu semua. Harus sudah ajukan SKP semua. Iya benar. Bagaimana kau ngajukan SKP kalau Pak mau? Bagaimana nih bisa aja juga. Oh bisa. bisa nggak sih Itu untuk meyakinkan. Kalau bisa kau dia kejar-kejar pesannya lagi, tersampaikan, jangan jadi worry dia so. edukasi tapi punya 5 topik pesan yang Enggak mau gitu. Karena Oh, waktunya datang ke sini deh. Ya gitu. ya. Ini ngomongin pesan berarti ya. Kalau pesan, Ini dia jadi maksudnya ada gini, Wi. sebetulnya pesan yang singkat dengan perumpamaan itu jauh lebih masuk dan bisa teringat, terhafal, terngiang, terbayangkan oleh Kan sudah ada warga. 3 kan? Jadi Bapak Ibu nanti kita udah siapkan pesan-pesan kuncinya, terus kita sampaikan dengan cerita. Kalau perlu kita tunjukkan dengan gerakan. Oh, Karena masih kalau merah. minum obat Karena belum tuntas, badan kita seger tuh. Badan kita kelihatan tunjukin seger, enak, wah kita pengen gerak-gerak. gini Tapi kan, sebetulnya kumannya cuma tidur aja tuh, dipukul sama kita, baru sudah kau KO belum mati. Jadi ntar kalau didiamkan terus tanpa obat dia bisa bangun kembali. dia kau ganti. Yang kayak gitu harus disiapkan Bu. Dan kalau bisa pesan-pesannya itu ada rima-rimanya atau ada tag-tagnya, karena kata-kata kunci itu yang akan diingat selalu. Jadi cerita ada tag yang dia akan ingat selalu. Kalau belum Kan masih sama aja fungsional kumannya dan belum mati, nanti dia bisa bangun kembali. Dicari lah yang kayak gitu ya. Ntar lagi tutupnya kami Terus nanti yang kalau paling kakunya penting kalau juga sebetulnya terus ini Bu apanya Ika ya, apanya. kalau kita menyampaikan pesan, kita harus tahu orang itu paham atau enggak, orang itu ngikutin atau enggak. Nah, makanya tadi di depan kan saya sampaikan pentingnya nonverbal. Ya nonverbal. Ini nama tekniknya kan kalibrasi ya. Jadi kalau misalnya kita saya ngomong Bu Ika nih. Jadi Bu Ika kalau kita pengen tahu orang paham atau enggak, rambut kulo kita kayak gitu pakai kalibrasi ya Bu Ika ya. Ya Bu Ika ya. Bu Ika ngangguk kan? belum Bu Ika ngangguk. Itu berarti ngikutin omongan saya itu. Lagi ngikutin. Tapi kalau saya ngangguk, Bu Ikanya pembuka, nah itu berarti dia ngikutin. Nah, itu contoh. Ibu Adi gimana aku Memastikan bahwa di orang ngikutin pesan kita atau sering enggak. nanti kau rasakan kau dana Gitu ya. tiga. Oke Bu Ika itu Bu Ika ya. Nah, makasih Marisa sudah datang di ditunggu sini. kegiatan yang lainnya ya. Ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang ditanyakan oleh teman-teman, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab di grup sekali ya Pak ya. Boleh. Nah ini mungkin yang Bu Anis Anasita ya. Anasita agak kompleks ya. Ini kalau pesannya kompleks, ada 2 ya. Kalau pesannya kompleks, atau pesannya harus diingat. Ini pesannya harus diingat. Karena pesannya kompleks, itu harus ada cari cara agar orang itu bisa mengingat pesan kita. Mengingat pesan kok ada berbagai macam tekniknya. Satu, kalau kakak melibatkan kalau kedelai. apanya? Kedua, diulang-ulang. Kalau kakak